Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang komponen bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Subtopik yang pertama, deskripsi teori. Deskripsi teori adalah teori-teori yang relevan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti, serta sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan atau hipotesis dan penyusunan instrumen penelitian. Teori-teori yang digunakan bukan sekedar pendapat dari pengarang, pendapat penguasa, tetapi teori yang betul-betul telah teruji kebenarannya secara empiris. Di sini juga diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang ada kaitannya dengan variabel yang akan diteliti. Jumlah teori yang dikemukakan tergantung pada variabel yang diteliti. Kalau variabel yang diteliti ada 5, maka jumlah teori yang dikemukakan juga ada 5. Kedua, penelitian relevan. Penelitian yang relevan merupakan acuan bagi peneliti dalam membuat penelitian. Penelitian yang relevan ini berisikan tentang penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber atau bahan dalam membuat penelitian. Penelitian yang bisa dianggap relevan yaitu yang pertama, jika sebuah penelitian, maka judul, topik yang diteliti memiliki hubungan. Kedua, penelitian relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Ketiga, relevan harus sesuai dengan pembahasan dan masalah. Ketiga, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti di samping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Keempat, hipotesis. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang ditentukan oleh peneliti, tetapi masih harus dibuktikan, dites, dan diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan sesuatu di mana penelitian kita arah pandangkan ke sana, sehingga ada yang menuntut kegiatan kita. Ciri dari hipotesis yang baik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus mempunyai daya penjelas. Hipotesis ini juga harus menyatakan hubungan yang diharapkan di antara variabel-variabel. Hipotesis ini harus dapat diuji. Hipotesis hendaknya konsisten dengan suatu pengetahuan yang sudah ada. Hipotesis juga hendaknya sesederhana dan juga seringan mungkin. Fungsi hipotesis yaitu menjelaskan tentang gejala-gejala, serta juga mempermudah perluasan pengetahuan pada suatu bidang tertentu, mengemukakan suatu pernyataan mengenai suatu hubungan antara dua konsep yang secara langsung itu dapat diuji di dalam suatu penelitian. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.